Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan Yesus, Kau yang kami kagumi. Yesus, kasih-Mu hanya bagimu, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Bersama-sama dalam kita. Hanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Engkaulah dan kuasanya Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Sekarang Kau tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diulaminya, katakan dilempar. Mari kita sembahkan para pendawa kita sekalian. Sekarang Kau tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diulaminya, katakan dilemparkannya pada pendakwa kita. Duka dapat oleh darah Allah, doa
maksimal dan berdampak dalam Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang mendambakan masa depan yang lebih baik. Dari kita semua otomatis pasti mendambakan masa depan yang lebih baik ya. Kesuksesan dalam karir ya, rumah tangga, hubungan sosial. Namun seringkali kita terbentuk oleh berbagai kendala, dan kendala terbesar ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kendala terbesar yaitu ada pada diri kita sendiri. Di mana? Karena kita tidak maksimal dalam hidup kita. Jadi bila kita ingin meraih sukses, salah satunya itu kita keluar dari pola pikir kita yang sempit dan mulai berpikir dengan paradigma yang baru dan berani bertindak, berfokus pada hidup maksimal dan berdampak. Tadi kesaksian Pasitorus itu pas sekali dengan khotbah saya pada pagi hari ini ya. Oke, saya akan memberikan 3 poin untuk khotbah saya pagi hari ini. Tapi kita akan belajar dari kisah hidup seorang tokoh Alkitab yang bernama Samgar. Ya Bapak Ibu, yang bernama Samgar, di mana di Hakim-Hakim 3 ayat 31 ya. Sesudah dia, saya akan bacakan tuh Bapak Ibu di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Islam. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Terus itu Bapak Ibu, kita bisa lihat di tokoh Samgar ini, kita bisa lihat dia maksimal Bapak Ibu meski sederhana. Samgar ini orang yang sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi maksimal meski sederhana. Jemaat Kadur, kalian adalah jemaat yang sederhana tapi maksimal. Amin. Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hidupnya maksimal, saya yakin maksimal. Amin. Jika kita melihat senjata yang digunakan Samgar, kemungkinan profesi Samgar adalah penggembala lembu. Sebuah profesi sederhana yang mungkin akan diragukan banyak orang Bapak Ibu ya. Jika berbicara soal hidup maksimal, untuk dipakai Tuhan, untuk hidup maksimal itu bisa berdampak, tidak perlu untuk kita kelihatan mewah Bapak Ibu. Jadi sederhana pun kita bisa maksimal. Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu di sini ada luar biasa. Kenapa? Biasa orang datang sekali dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Karena dia lihat, oh gerejanya baru rumah ya. Oh panas nggak ada AC-nya, sempit lagi, sumpah. Bapak Ibu, orang yang tidak maksimal pasti tidak akan pernah ibadah di tempat ini. Tapi karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang maksimal, Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu ada di tempat ini. Amin. Amin ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Kesederhanaan kita Tuhan bisa pakai. Jadi jangan kecil hati, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, Tuhan bisa pakai. Amen. Tuhan bisa pakai kita lebih maksimal lagi. Ya. Yang kedua itu memperbaharui dan membangun pola pikir yang baru. Yang kedua adalah memperbaharui dan membangun pola pikir yang baru. Ubah pola pikir Bapak Ibu. Seperti Pak Sitorus tadi, khotbahnya sangat diberkati. Bukan khotbah, kesaksiannya saya sangat diberkati sekali. Ya, khotbahnya Pak Sitorus saya diberkati sekali. Jadi Pak Sitorus merubah pola pikirnya. Tadi kesaksiannya kita dengar ya, dia merubah pola pikirnya. Tadinya dia dengan kesusahannya, dari masa kecilnya dengan orang tuanya kesusahannya, dia merubah pola pikirnya, di mana dia bisa menjadi seorang yang sukses. Itu Bapak Ibu udah ada contohnya, merubah pola pikir. Di Roma 12 ayat 2 ya Bapak Ibu, di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi sama dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Bapak Ibu, saya mau tambahkan, di budimu itu saya tambahkan akal budi ya Bapak Ibu ya. Jadi janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Berubahlah sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada dan sempurna. Bapak Ibu, ubah pola pikirmu. Kalau ada slide, saya di sini saya ada PPT-nya Bapak Ibu ya. Itu di situ dari pikiran Bapak Ibu. Dari Pastor Rose, dari pikiran kita itu timbul tindakan. Dari pikiran timbul tindakan, dari tindakan itu akan timbul suatu kebiasaan. Dari kebiasaan Bapak Ibu itu akan timbul karakter. Dari karakter itu akan menentukan nasib kita. Nasib kita mau dibawa kemana? Itu pertama itu timbul dari pikiran kita dulu. Jadi kalau pikiran kita positif, pikiran kita mau berubah menjadi yang lebih baik lagi, kita akan melakukan tindakan yang baik Bapak Ibu. Terus itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, dari situ akan menjadi karakter kita. Dan dari karakter, karena kebiasaan kita yang baik, menjadi karakter yang baik, itu akan berubah menjadi nasib kita. Tuhan akan tolong. Kenapa? Karena kita hidup di dalam firman. Jadi ingat ya Bapak Ibu, dari pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, terus nasib ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau ajak, ubah pola pikirmu, maka engkau akan merubah dunia di sekitarmu. Amin. Seperti Pasitorus, dia merubah pola pikirnya, dia merubah cara hidupnya. Dia berubah. Kenapa? Karena pola pikirnya berubah. Coba. Tiup. Nah, potong tumpengnya. Sudah dari potong. Selamat ulang tahun Bapak Sitorus, semakin sukses dan diberkati Tuhan. Nah. Mau shopping ku makan sepangsa. Ya, buat Inang. Doanya Inang tetap Amin. Mana tadi si Nih, kasih siapa? Mau mama apa bapak? Kasih bukan lah. Bagem, saya tahu bapak Bagem lapar. Nah, terima kasih doa-doanya selama ini. Tetap semangat dan Tuhan berkati semua. Iya, maksud.